Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 22 Januari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja memasuki Minggu Biasa ketiga, sekaligus merayakan Hari Pekan Doa Sedunia. Yesus diam di Kapernaum supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan ayat 33. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, karya keselamatan Allah tidak terbatas bagi bangsa atau kelompok tertentu saja. Keselamatan Allah dianugerahkan untuk semua orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Seperti para murid yang diutus Yesus, begitupun kita semua diutus untuk mewartakan kabar keselamatan ini. Barang siapa mengikuti Yesus, maka ia dilibatkan di dalam karya keselamatan. Barangkali perutusan ini akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Namun kita harus tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Saudara-saudari, Yesus mulai mengulangi pewartaan Yohanes di Galilea setelah kita mendengarkan Injil hari ini. Daerah itu bernuansa kafir.
Yesus sendirilah kabar gembiranya, cahaya yang besar menyinari kegelapan kaum kafir. Murid-muridnya mau dijadikan penjala manusia. Ia berkeliling ke seluruh daerah dan menemui orang-orang Yahudi yang aktif untuk diberi penjelasan mengenai kitab suci. Namun ia menemui begitu banyak orang dan diberinya warta keselamatan. Penyembuhan-penyembuhan yang dibuatnya memperkuat kewibawaannya sebagai Al-Masih. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian apakah kita mengikuti Tuhan Yesus dengan mendengarkan sabdanya dan ajarannya, bukan semata-mata karena kita mengikuti Tuhan Yesus atas dasar apa yang dilakukannya, penyembuhan-penyembuhan, mujizat-mujizatnya, itu boleh saja terjadi. Tetapi kedalaman iman dalam semangat kemuritan bukan semata-mata itu, tetapi kita ikut dilibatkan dan melibatkan diri di dalam karya keselamatan bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi kami dan tubuh putra-Mu yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami sampai kami mengalami kesatuan penuh dengan-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.